Saya ingin tahu langsung barangkali apa-apa langkah-langkah yang sudah dipersiapkan setelah pasca kemarin informasi dari 700 line up Timnas Amin diumumkan, termasuk di dalamnya ada Kang Haru. Iya, ya pertama kan ya 2-3 hari kemarin ya sibuk bikin tim ya, bikin Oh, struktur. tim itu Timnas, ini tim. Ya, tim kampanye daerah kan sama harus bikin juga. Kita harus ketemu dengan Nasdem, dengan PKB, dengan PKS, dengan relawan kan. Sebagian ada yang gabung juga di tim kampanye. Harga sembako mahal, itu selalu. Saya reses setiap pertemuan reses, nomor satu yang disampaikan keluhan tentang harga pangan yang meningkat terus. Gitu. Kemudian yang kedua masalah lapangan pekerjaan, lowongan kerja, lapangan pekerjaan itu jadi kerja gampang. Keluhan yang kedua, gitu. Termasuk juga BPJS tentang kesehatan itu juga keluhan yang ketiga. Nah, dari 3 persoalan utama itulah makanya PKS bertekad kalau menang maka 3 hal itu harus selesai. Bukan dalam arti tidak setuju sama sekali dipindahkan. Lebih ke timing ya. Timingnya belum pas lah sekarang. Ekonomi juga sedang berat gitu ya. Jadi ya kalau PKS menang, kita akan usulkan bahwa ibu kota tetap di Jakarta. Karena gitu kan, Jakarta itu bukan hanya sekedar ibu kota. Dia punya sejarah gitu kan. Dia punya fungsi-fungsi yang lain yang sangat penting. Kalau masalah bicara tentang pertumbuhan ekonomi, ya kenapa tidak kita buat 15 pusat pertumbuhan ekonomi? Secara bersamaan. Iya. Jadi kita rencanakan bahwa ini kan isu bahwa pemerataan di Indonesia ini kan isu yang tajam. Ya, segelintir orang kaya banget, sebagian besar orang miskin banget. Alhamdulillah ini padat sekali jadwalnya Kang Haru, karena kemarin dapat amanah tambahan jadi ketua Timnas untuk Jawa Barat. Tim kampanye daerah. Tim kampanye daerah ya. Ya bahasanya begitu. Bahasanya oke. Tim kampanye daerah. Jadi sangat super sibuk. Ini di tengah-tengah kita sedang diskusi sahabat semua. Ini tamu-tamu di bawah sedang menunggu, tapi ya mudah-mudahan bisa dimaklumi kan ya. Ya, jadi tentu suara Amin ini pasti akan diharapkan terbesarnya dari Jawa Barat, dan itu ada di bawah pundak Kang Haru ini. Udah kita semua lah. Udah bagi-bagi Kang. Tapi yang pasti adalah beliau hari ini sebagai ketua fraksi PKS Jawa Barat, ketua DPW PKS Jawa Barat, anggota legislatif tentu, kemudian sekarang menjadi calon anggota legislatif untuk DPR RI Pusat, Dapil 1 Bandung Cimahi. Iya. Betul, Kang. Oke. Kalau kita lihat tagline kemarin hasil kick off kampanye di Bogor, Kang ya. Di Depok. Depok. Ini PKS itu jadi singkatan baru. Pangan murah, K-nya kerja gampang, S-nya sehat mudah. Yeah. Oh, ini menarik sekali tentu buat masyarakat. Tapi bagaimana kira-kira ini semacam perwujudan yang bisa diproses? Wah, serius. Om Ali, makasih banyak ya. Terima kasih. Ya. Jadi sah gitu. Jazakallah. Sah, ngobrol kita sah, ada minumnya sekarang. Kang Ali. Iya, jadi itu hasil tim ya. Tim kampanye nasional PKS. Ya, mereka dengan mengumpulkan data, hasil survei, diskusi ya. Apa sih yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Kalau kita diskusi ya itu yang sering terlontar gitu. Ya, pangannya harga sembako mahal. Itu selalu. Saya reses setiap pertemuan reses, nomor satu yang disampaikan keluhan tentang harga pangan yang meningkat terus gitu. Kemudian yang kedua masalah lapangan pekerjaan. Lowongan kerja, lapangan pekerjaan itu jadi kerja gampang. Keluhan yang kedua gitu. Termasuk juga BPJS tentang kesehatan itu juga keluhan yang ketiga. Nah, dari 3 persoalan utama itulah makanya
PKS bertekad kalau menang maka 3 hal itu harus selesai. Oke. Kita jadikan prioritas perjuangan kalau PKS menang, pangan murah, kerja gampang, sehat mudah. Itu yang kita harapkan. Amin ya. Amin. Dan ada yang menarik juga satu lagi adalah ketika kita melihat salah satu tagline atau apa ya, atau kampanyenya lah ya, bahwa Jakarta tetap ibu kota negara. Oh iya. Jadi ini kan PKS menang, ibu kota tetap Jakarta. Ibu kota tetap Jakarta. Artinya ini PKS hari ini membangun posisi yang sangat diametral dengan penguasa. Walaupun tentu kita tahu selama ini PKS itu oposisi, tapi kan oposisi yang santun gitu, oposisi yang nggak teriak-teriak di luar segala macam. Nah sekarang ada kesan yang minimal saya tangkap nih, kalau tidak tepat mohon dikoreksi Kang Harum. Ini sepertinya rada-rada garang nih sekarang nih PKS memposisikan diri. Nah, bener nggak atau gimana nih? Sebetulnya nggak garang ya, kan PKS itu kan dari awal juga menolak. Iya. Undang-undang dari undang-undang rancangan undang-undang IKN kan kita tolak kan, dan sekarang harus diterima karena sudah jadi undang-undang, ya kan? Nah makanya PKS membuat janji kampanye kalau PKS menang, ya kita akan mengusulkan kembali kan gitu, mekanismenya kan gitu. Cuma meren PKS-nya banyak meren kemah gitu kan. Kalau ketika banyak ya nanti kan misalnya pemungutan suara, ya kan bisa jadi apa ditunda. Sebetulnya bukan dalam arti apa ya, tidak setuju sama sekali dipindahkan. Lebih ke timing ya, timingnya belum pas lah sekarang. Ekonomi juga sedang berat gitu ya. Jadi ya kalau PKS menang, kita akan usulkan bahwa ibu kota tetap di Jakarta. Karena gitu kan, Jakarta itu bukan hanya sekedar ibu kota. Dia punya sejarah, gitu kan. Dia punya fungsi-fungsi yang lain yang sangat penting. Kalau masalah bicara tentang pertumbuhan ekonomi, ya kenapa tidak kita buat 15 pusat pertumbuhan ekonomi? Secara bersamaan. Iya. Jadi kita rencanakan bahwa ini kan isu bahwa pemerataan di Indonesia ini kan isu yang tajam. Ya, segelintir orang kaya banget, sebagian besar orang miskin banget gitu kan. Ini yang harus kita perbaiki. Nah, solusinya itu bukan memindahkan ibu kota, tapi bagaimana melakukan kebijakan ekonomi yang itu memeratakan proses pembangunan. Jadi kata kuncinya pemerataan. Pemerataan bukan memindahkan ibu kota. Gitu. Kalau ibu kota jadinya ketimpangan baru. Gitu. Iya, nanti jadi persoalan baru muncul gitu. Oke, baik. Nah, kalau tadi pertanyaan tentang langkah Kang Haru sebagai bagian dari tim Ses Amin sudah dijelaskan ya dengan langkah-langkah koordinasi dengan semua. Tapi yang menarik adalah ketika ditanyakan bagaimana kesiapan PKS sendiri mengkampanyekan Pak Anies. Ya, kemarin kan Pak Anies hadir. Ya. Nah, terus dia bilang, nanti kalau kampanye, tanya aja katanya ke masyarakat. Kalau harga sembako murah apa mahal? Mahal jawabannya gitu kan. Mau diteruskan atau tidak? Tidak. Kita perlu apa? Perubahan. Cari pekerjaan sekarang gampang apa susah? Susah. Mau diteruskan? Tidak. Terus kita mau gimana? Butuh perubahan. Kesehatan sekarang mudah apa susah? Susah. Gitu. Mau diteruskan? Tidak. Kita butuh perubahan. Jadi menurut saya, ya alhamdulillah gitu ya. Saya kira satu tarikan nafas ya. Mengkampanyekan Pak Anies, mengkampanyekan PKS. Jadi yang menjadi pilihan poin-poin untuk dikampanyekan oleh PKS itu sama dengan Amin gitu, Pak. Iya, jadi secara alamiah gitu. Ya, kita tidak melakukan upaya keras untuk menyesuaikan, untuk menyamakan visi antara Pak Anies dengan PKS. Sudah sama. Mungkin karena panjang ya sejarah dengan Pak Anies. Sejak di Jakarta ya. Iya. Jadi PKS sudah dukung Pak Anies, sekarang PKS dukung Pak Anies lagi. Ya nggak banyak yang disesuaikan ya, udah pemikirannya udah sama kurang lebih begitu. Jadi saya ngerasa nggak ada kesulitan. Yang menarik tapi kan misalkan ketika bicara IKN ini kan menjadi berbeda karena dua partai koalisi
lebih ke menyetujui kan. Ya. Artinya ada agenda kampanye PKS yang juga sebetulnya berbeda dengan Ya. Amin gitu. Paham. Nah, jadi kira-kira akan kesulitan nggak Kang ya untuk nanti menyampaikan? Kan presidennya sama, Anies Baswedan. Ya kan? Ya. Nanti di parlemen kan kita akan berhitung nanti pasca 14 Februari. Kursi PKS berapa, kursi Nasdem berapa, kursi PKB berapa. Harapan kita 60% di nasional. Di nasional. Ya kan? Artinya agenda-agenda Anies dan Caimin untuk nasional sebagian besar akan selesai karena kan kita 60% misalnya. Ya kan? Nah, adapun ada agenda yang perbedaan antara PKS dengan Nasdem dengan PKB, ya gampang lah, udah menang mah enak, nanti ngobrolnya sambil ngopi lah. Oh gitu ya. Kalau udah menang, kalau udah menang mah enak. Ya. Baik, dari kafe apa namanya ini? Youth Center. DPW PKS Jawa Barat, diskusi kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.